Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda? Marilah kita memulai pelajaran dengan menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dan jual beli dan utang piutang. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian konsep jual beli, utang piutang, dan riba menurut ketentuan hukum muamalah. 2. Menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyelesaikan masalah-masalah jual beli, utang piutang, dan riba di era modern sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. 4. Terbiasa bersikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam bermuamalah. Pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana caranya supaya terhindar dari praktek riba dalam praktek jual beli barang dan pinjam meminjam uang? 2. Apakah semua tambahan dalam transaksi utang piutang itu termasuk riba yang diharamkan? 3. Apakah setiap riba dalam bentuk apapun diharamkan secara mutlak? Jual beli. Pengertian jual beli. Secara bahasa, suatu persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara istilah, kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang atau antara barang dengan uang berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Unsur penting: adanya pengalihan hak, pertukaran barang dengan barang atau uang, adanya kerelaan dalam jual beli, dan ada yang diperjualbelikan. Dasar hukum jual beli: Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275. Hadis Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, usaha atau pekerjaan atau profesi apakah yang paling baik, paling ideal? Beliau menjawab, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim. Ijma. Perihal jual beli, para ulama menjelaskan jual beli termasuk salah satu urusan muamalah. Syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli. Syarat pelaku jual beli: berakal sehat, baligh, sudah dewasa, atas kehendak sendiri, bukan dipaksa, keduanya tidak mubazir, saling rela antara kedua belah pihak. Syarat barang yang diperjualbelikan: suci, bermanfaat, diperbolehkan agama, barang yang akan dijual milik penjual, dapat diserah terimakan pada transaksi jual beli. Barang yang diperjualbelikan ada atau terwujud, ada wujud barangnya dan tidak dalam sengketa. Syarat akad atau ijab kabul: apabila terdapat syighot atau pernyataan berupa ijab kabul antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, terkait dengan transaksi jual beli, serah terima kedua belah pihak sesuai hasil transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli: adanya orang yang melakukan akad atau transaksi penjual dan pembeli. Adanya syighot,
bentuk pernyataan terkait jual beli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya nilai tukar pengganti barang atau uang. Macam-macam jual beli dalam Islam. Jual beli yang hanya disebutkan ciri dan sifat-sifatnya. 2. Jual beli barang yang tampak atau terlihat. 3. Jual beli benda yang tidak tampak dan tidak ada ketika transaksi terjadi. Jual beli online menurut Islam. Pengertian jual beli online. Kegiatan jual beli berupa transaksi tawar-menawar barang antara penjual dan pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Jual beli online ini juga bisa disebut dengan perdagangan elektronik. Hukum jual beli online dalam Islam. Kegiatan jual beli online termasuk dalam kategori muamalah. Kaidah fikih tentang hukum dasar dari muamalah adalah mubah atau boleh. Utang piutang. Utang piutang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam utang piutang terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya harta atau barang, ijab kabul, dan adanya pemberi utang. Hal penting yang harus diperhatikan dalam utang piutang adalah tidak adanya unsur riba dalam utang piutang atau pinjam meminjam tersebut. Hukum memberi utang adalah boleh. Anjuran dalam utang piutang sesuai ajaran Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 adalah mencatat utang, menghadirkan saksi, dan memberikan jaminan. Kita akan membahas tentang riba. Pengertian riba. Arti riba menurut bahasa bermakna kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Dalam bermuamalah terdapat dua sebab adanya tambahan. Pertama, tambahan karena transaksi jual beli yang disebut dengan istilah ribuhun, yakni tambahan berupa keuntungan atau laba yang disebabkan karena selisih harga pokok dengan harga jual. Kedua, tambahan atau melebihkan jumlah pada saat pengembalian utang berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Tambahan yang ditentukan dalam utang piutang ini disebut riba. Dengan kata lain, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pengembalian pinjaman yang dibebankan kepada peminjam. Jenis dan hukum riba dalam Islam. Riba qard, sejumlah tambahan yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap orang yang berutang saat mengembalikan utangnya. 2. Riba jahiliyah, tambahan yang harus dibayarkan karena tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu atau pada jatuh tempo yang dijanjikan, sehingga pihak pemberi pinjaman menambah jangka waktu pengembalian utang dengan syarat adanya tambahan pada saat pelunasan, sehingga jumlah yang dibayarkan saat mengembalikan utang menjadi lebih besar dari utang sebenarnya. Sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam muamalah. Muamalah yang diajarkan dalam ajaran Islam berlandaskan sifat jujur, tanggung jawab, dan amanah atau dapat dipercaya. Dalam praktek jual beli, perlu diterapkan sifat jujur dan tanggung jawab
agar tidak terjadi penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Demikian pula dalam utang piutang. Setiap orang yang berutang harus bertanggung jawab membayar seluruh utang yang dimilikinya. Selain itu, seseorang yang tidak menerapkan sifat tanggung jawab terhadap hak orang lain dikhawatirkan akan menggunakan sesuatu yang bukan haknya, seperti memakan riba. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.